Halo Sobat History of Java, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja, sehat sentosa. Kali ini saya berkunjung ke sebuah daerah yang cukup terkenal di kota Solo, Kampung Batik Lawean. Saya sudah beberapa kali mengunjungi tempat ini, tapi hari ini saya menemukan sebuah tempat yang cukup unik. Sebuah komplek pemakaman yang sudah tua, tapi nggak begitu luas. Nah, seperti Anda lihat, komplek pemakaman kecil ini dikelilingi oleh tembok. Dilihat dari bentuknya, tembok ini sudah berusia tua. Beberapa bagian sudah pecah sehingga terlihat batu bata merahnya. Makam ini terletak tepat di pinggir sungai. Sungai itu dulunya juga merupakan sarana transportasi menuju Bengawan Solo. Saya tidak tahu ini makam siapa dan apakah makam keluarga ataukah makam umum. Pintu masuk makam berupa pintu gerbang yang sudah cukup tua juga. Ada beberapa anak tangga yang harus saya naiki untuk masuk ke dalam. Kebetulan pintu gerbangnya terbuka dan tidak pernah tertutup. Di tengah makam ini terdapat pohon beringin yang cukup besar. Usianya juga pasti puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Di bawah pohon beringin ini ada beberapa kijing yang sangat kental sekali dengan bentuk-bentuk kijing Jawa Islam pada umumnya. Tetapi ada juga makam yang kijingnya berupa batu bata. Pohon beringin yang rindang ini menambah tempat ini menjadi semakin misteri. Kondisi makam ini cukup kotor, tapi bukan karena sampah plastik. Kotor karena daun-daun yang kering lama tidak disapu. Nah, di depan itu ada kijing yang cukup besar. Mencolok sekali karena ukurannya lebih besar dari yang lain. Nah, yang ini saya nggak tahu. Ini seperti kijing kuburan Cina itu, tapi kecil. Apa ini memang kijing kuburan Cina bayi atau tempat untuk meletakkan semacam sesaji itu saya juga nggak tahu. Karena nggak ada tulisannya sih. Nah, yang di depan saya ini kijing yang cukup besar. Ada anak tangga dan ini dia. Di sampingnya ada beberapa kijing yang dikerangkeng atau dipagar berupa pagar besi. Dan di depan sana ada beberapa kijing yang tertutup oleh semak belukar. Nah, ini yang di kijing yang ditutup oleh pagar besi. Nah, nggak tahu maksudnya apa. Kalau biasanya zaman dulu kan ditutup oleh cungkup atau seperti rumah-rumahan kecil itu wajar ya. Tapi kalau di pagar besi samping sampai atasnya itu cukup aneh juga. Nah, ini yang di semak belukar. Ini kondisi bawahnya.
bawahnya banyak daun-daun kering, terutama daun bambu, karena di seberang jalan makam ini ada rumpun pohon bambu yang cukup banyak dan daun-daunnya pasti berguguran di area makam ini. Nah, makam yang di depan itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, ini adalah makam yang di kerangkeng besi. Atapnya juga diberi palang besi. Apa maksud dan tujuannya? Apakah ada pencuri makam? Ya nggak tahu juga. Tapi kalau ada pencuri makam kok hanya 2 atau 3 makam saja. Bahkan makam yang besar itu tidak di pagar besi. Itu ada 2 kijing lagi di pagar besi. Nah, ini kijing yang Jawa banget. Zaman dahulu kijingnya bentuknya seperti ini. Oke, saya maju lagi ke depan untuk melihat ada apa saja di sisi lain komplek makam ini. Ini salah satu kijing yang atasnya penuh dengan daun-daunan juga. Nah, ini yang unik, bentuknya seperti kuburan Cina tapi mini. Nggak ada tulisannya, jadi saya nggak tahu ini apa. Tepat di bawah pohon ringin, pas belakangnya itu adalah pohon beringin. Nah, yang sudah mengenal makam ini bisa komen di bawah. Sebenarnya ada jalan setapak yang dibuat dan cukup rapi. Kalau jalan setapaknya itu nggak begitu tua sih menurut saya. Ini komplek makam yang agak ke bawah.